Siapa yang waktu SMP pernah belajar membatik saat pelajaran seni budaya? Kalau semua pernah, pasti tahu juga batik itu sejarahnya bagaimana. Sampai hari ini, apakah batik tetap menarik atau hanya ramai saat batik diakui negara lain? Selengkapnya di Esensi. Sebagai warisan Indonesia, batik sudah ada sejak abad ke-14 zaman Kerajaan Majapahit dengan motif arca Bairawa yang dibuat di Sumatera. Pada abad ke-17, batik banyak dibuat dengan gaya binatang dan tanaman. Kemudian motifnya mengalami perkembangan menyerupai relief candi dan awan. Lalu pada abad 18 dan awal abad 19 mulai dikenal batik cap. Meski pada awalnya kesenian batik tidak bisa dilupakan dari sejarah Kerajaan Majapahit, dengan perkembangannya batik Indonesia memiliki banyak ragam. Berikut batik-batik yang ada di Indonesia. Pertama, batik tujuh rupa. Dijuluki sebagai kota batik, Pekalongan menjadi rumah bagi batik tujuh rupa. Batik ini memiliki ciri motif tumbuh-tumbuhan dan hewan dengan warna yang beragam karena gambaran masyarakat Pekalongan yang terletak di pesisir dengan pengaruh budaya luar. Kedua, batik Betawi. Batik yang menonjolkan warna-warna cerah ini cukup disukai kolektor batik. Motif batik Betawi didominasi oleh ikon-ikon kota Jakarta seperti ondel-ondel dan Monas. Batik Betawi sering dipakai di acara-acara resmi seperti Abang None Jakarta. Ketiga, batik Sogan. Batik Sogan berasal dari Solo dan Yogyakarta. Dengan motif titik-titik dan bunga ternyata sudah ada sejak zaman keraton. Batik Sogan didominasi warna gelap seperti coklat dan hitam yang terkesan elegan. Lalu siapakah orang yang berjasa dalam membangkitkan seni batik di Indonesia? Ia adalah KRT Harjonagoro atau yang lebih dikenal dengan Gothic Swan, seniman asal Surakarta. Gothic Swan terlibat di era Presiden Soekarno dalam memajukan industri batik. Gothic Swan juga yang menentukan motif batik Sidoluhur dan Sidomukti. Motif Sidoluhur dibuat oleh Ki Ageng Henis. Dalam pembuatannya, Ki Ageng Henis menahan nafasnya dalam-dalam. Dan Sidoluhur merupakan suatu harapan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Sedangkan batik Sidomukti sebagai simbol doa yang dituangkan dalam setiap proses membatik. Untuk pasangan yang menikah, diharapkan dengan menggunakan batik Sidomukti memiliki masa depan yang baik. Dan motif batik Sidomukti yang terdiri dari ornamen penyusun memiliki makna bagi pemakainya agar meraih kebahagiaan dan kekuasaan yang diharapkan. Sebagai warisan budaya Indonesia yang penuh makna filosofis, batik Indonesia sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Dan sejak ditetapkan sebagai warisan oleh UNESCO, 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009. Dan setiap pada 2 Oktober, para pegawai di lingkungan pemerintah dihimbau mengenakan batik. Hari ini batik sudah mulai digunakan dan digemari oleh anak muda, di mana ada fase bahwa batik dianggap ketinggalan zaman dan hanya digunakan oleh orang-orang tua. Milenial mulai menggunakan batik sebagai pakaian untuk acara formal maupun non-formal. Selain alasan warisan budaya asli Indonesia, milenial menggunakan batik juga karena alasan nilai seni yang indah, merasa berwibawa ketika mengenakan batik dan cocok untuk berbagai acara. Dan bagaimana potensi pasar batik? Apakah menjanjikan sebagai sebuah usaha? Batik sebagai pakaian sudah digunakan mulai seragam SD, SMP, dan SMA. Pasti terdapat satu hari yang mewajibkan memakai batik. Batik menjadi favorit untuk acara pernikahan, pemerintah daerah, hingga acara kenegaraan. Ini menjadi bukti jika batik memiliki peluang yang besar sebagai sebuah industri. Jangan lupa like, share, dan komen video ini.